3,9 ya Pak. Per orang gitu kan, ya per nama yang diundang gitu kan, saya rasa cukup besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini bertepatannya hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Kita berkunjung atau gerbek ke Kepala Puskesmas atau Kantor Puskesmas Pak Kusnadi. A few moments later. Tidak lainnya kita bicarakan seputar bansos itu Pak untuk saat-saat ini, dan mungkin kalau setelah bansos itu kita lari ke ke topik lain, program-program apa saja yang ada di Puskesmas ya Pak ya. Ya. Coba gimana Pak penjelasannya? Sahabat, mari kita dengarkan ini kejelasan dari Kepala Puskesmas. Jangan ada sampai salah arti tentang bantuan. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Ketua Puskesmas Desa Cinunuk, di mana sebagai pokja daripada kegiatan penyaluran bansos yang sebetulnya desa hanya memfasilitasi semua kebijakan bansos, baik itu Banggum, BST Kemensos maupun APBD, itu semua adalah bansos terdampak COVID yang diprogram oleh pemerintah atas, baik provinsi, kabupaten maupun kementerian. Jadi di desa di sini hanya sebagai memfasilitasi saja dalam penyaluran. Yang menjadikan pelaksana adalah Posgiro, gitu kan. Nah, dari beberapa program 3 ini, alhamdulillah di 2020 yang APBD sudah sampai dengan tahap 7 terakhir, itu terakhir 2020 tuh. Yang penerimanya adalah bansos dari APBD kabupaten. Jenisnya yaitu sembako tanpa uang tunai yang dari APBD. Yang nggak tahu 2021 apakah ada lagi atau tidak yang dari kabupaten. Sedangkan yang dari provinsi di akhir 2020 Desember 4 ya sudah diluncurkan di akhir Desember kemarin. Walaupun di dalam pelaksananya ada fluktuasi di dalam kebijakan penerapan penerima nilai nominalnya. Iya. Di Bandung tuh kan dulu sembako plus uang 150 kalau nggak salah. Yang lanjut lagi masih sembako plus uang turun jadi 100 gitu kan. Yang terakhir tahap 4 kemarin tanpa sembako nilai uang 100. Nah, ini kebijakannya bukan ada di desa tapi di provinsi. Menurut informasi ya ini karena ada penambahan jumlah KPM yang terus bertambah dan harus diinginkan. Sedangkan yang BST Kemensos ini pada Desember kemarin itu sampai dengan tahap 9. Tahap 9, dan insya Allah untuk tahap 10 ada lagi dimakan, sudah di schedule bahwa Cinunuk itu akan diluncurkan penyaluran BST Kemensos tahap 10 nanti hari Rabu dan Kamis. Nah ini nih danomnya nih. Oh ini Pak. Ya. Maaf sebagai contoh ya Pak ya. Ini, coba dilihatin aja Pak. nah ini danomnya udah kami. Oh, udah ada danomnya. Udah kami set per RW ya. Sudah set per RW, di mana danom ini nanti yang akan disampaikan oleh para ketua RW kepada yang bersangkutan. Nah, besok hari Selasa akan diadakan rapat RW dulu untuk menyerahkan danom ini untuk disebar ke para KPM penerima, dan akan dilaksanakan di desa. Bahasa BST Kemensos tahap 2-3 dan selanjutnya itu biasanya Cinunuk di kantor pos. Ya. Karena sangkutannya pertimbangannya Cinunuk cukup besar, penerima serapan KPM-nya hampir di atas 2.000-an. Ini sekarang jumlahnya posisi yang ke-10 tuh 2.759. 2.759. Provinsi kemarin 3.000. Dengan total nilai berapa nih Pak? Ini setiap KPM menerima 300.000. Oh, 300.000. 300.000 ya. Jadi kalau dikumulatifkan yang BST Kemensos, satu KPM itu sebetulnya mereka sudah menerima bantuan hampir 3,9 juta Sampai saat sampai ini. tingkat 10 tuh. Coba aja berkali, sekarang 300 kali 10 tahap sudah 3 juta. Ya.
ditambah waktu tahap 1, 2, 3 kan bukan 300, 600. Iya, iya. Berarti kurang lebih 1 KPM itu sebetulnya sudah menerima bantuan dari pemerintah itu 3,9 3,9 ya Pak. per orang gitu kan, ya, per nama yang diundang gitu kan. Saya rasa cukup besar gitu. Nah itu padahal masih banyak yang masih belum sama sekali menerima bantuan dari manapun. Nah makanya sekarang program dari desa tuh untuk menjaring nama-nama yang sama sekali tidak tersentuh oleh Kemensos, APBD, oleh kementerian gitu kan, oleh provinsi, untuk diusulkan oleh RW dimasukkan ke BLT dana desa yang insya Allah ada lagi gitu kan. BLT dana desa karena kewenangannya ada, pengguna anggarannya adalah di desa, dan rekrutmen untuk peserta pun berdasarkan masukan dari RW. Makanya kami mengultimatum kepada RW, nama yang diusulkan harus nama yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari manapun. Walaupun antara anggaran yang akan dianggarkan oleh desa dengan masyarakat yang sama sekali belum dapat tidak berbanding, masih banyak kena yang belum dapat daripada anggaran. Kita atur-atur saja baik. Nah itu anggaran desa itu dari mana Pak? Dari BLT, dari dana desa. Dari dana desa. Dari dana desa yang yang sudah diperintahkan di dalam peraturan Kemensos maupun Kepres bahwa harus dicanangkan untuk ada anggaran BLT, bantuan langsung tunai, bersumber dari dana desa. Gitu Pak untuk bansos untuk kegiatan bansos. Oke, terima kasih Pak untuk hari ini ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.